Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Mary. Ya. Bagaimana Bu Mary? Apa yang bisa Bapak bantu pada pagi hari ini? Pak, saya dari calon guru penggerak Iya. angkatan 6. Iya. Jadi ada tugas Hmm. modul 3.1 Iya. dan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Iya. Nah, Bapak selaku kepala sekolah saya mau izin Pak untuk mewawancarai Bapak dalam tugas saya ini. Ya, boleh, silakan saja. Ya, saya kepala sekolah guru penggerak ya. Ya, Allah ada sukses ya. Bagaimana kira-kira apa yang bisa Bapak bantu? Nah, itu Pak, saya akan mengajukan pertanyaan, ada 8 pertanyaan ya Pak ya. Iya. Jadi pertanyaan yang pertama ini Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Mary ya. Apa yang ditanyakan oleh Bu Mary tentang dilema etika ini ya. Ini ada dua masalah. Pertama dilema etika, yang kedua ada rujukan moral. Di dalam permasalahan ini yang namanya dilema etika itu adalah sebuah keputusan yang akan diambil oleh sang pemimpin oleh sebuah pimpinan yang benar-benar tidak bisa melalui yang tadi ada benar salah gitu ya, dengan dapat itu yang tidak melalui moral. Jadi apa yang disampaikan ini tentunya dalam hal ini saya melihat dulu ya dari sudut pandang moral dan bukan hukum dari permasalahan itu sendiri. Apabila kasus tersebut melanggar hukum ya, maka sudah tentu ya, benar lawan salah gitu ya, kalau dia itu seperti itu. Namun jika masalah tersebut masih bisa dikatakan benar, maka lawan benar. Jadi masalah tersebut adalah sebuah masalah yang dilema etika. Jadi kita harus menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang jelas ya, selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang atau merugikan orang. Contoh dalam kasus tentang keefektifan guru ya, keefektifan seorang guru yang mengajar di sebuah sekolah. Ada guru honorer yang jarang masuk misalnya ya, dan kadang meninggalkan kelas, sehingga ini menjadi sebuah dilema antara memberhentikan atau mempertahankan guru tersebut sehingga secara harus mengambil keputusan yang baik. Ini contoh sebuah kasusnya. Itu contoh. Jadi kita harus mempelajari dulu, mengumpulkan data, kemudian mencari informasi-informasi terkait dengan permasalahan tersebut, lalu kita panggil yang bersangkutan, kemudian setelah kita wawancara dan sebagainya, lalu kita minta pandangan daripada guru, wakil-wakil sekolah, guru DV dan sebagainya. Maka dari sana nanti saya simpulkan dan keputusan untuk satu. Dilema juga ya Pak, kalau Ya, itu dilema guru honorer yang maksudnya jarang masuk sekolah, Iya. masuk aja, kemudian kita bingung mau memberhentikan Memberhentikan. atau mempertahankan. Nah itu Pak ya. Jadi tentu Bapak akan mengambil keputusan yang bijak. Iya. Berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, tentunya dalam mengambil keputusan tadi kita butuh langkah-langkah yang harus kita ini. Ya, langkah-langkah yang pertama tadi mengenali dulu kasus berupa nilai-nilai yang bertentangan itu seperti apa ya. Kemudian siapa yang terkait dalam kebijakan tersebut, lalu mengumpulkan fakta-fakta yang di lapangan seperti apa yang tadi terkait dengan kasus tersebut yang dihadapi ya. Kemudian kita harus menguji dan mengkonsultasikan solusi, menguji dan menganalisa permasalahan yang dihadapi oleh tersebut. Lalu solusi yang harus diambil menimbang lagi dari berbagai pandangan sebelumnya. Diskusi dengan para guru, wakil-wakil dan lain sebagainya. Itu ya. Hal-hal apa
yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Bagaimana ya? Pertama tadi adanya dilema tantangan antara Belas belas kasihan, kasihan dengan kebenaran, kebenaran dan belas kasihan, atau suatu kesalahan, ya. Tapi harus kita adil. Dia berbuat salah karena demi keadilan tadi. Hanya kita benarkan dia tadi itu. Nah sekarang kan seperti itu tantangan itu, ya. Yang mungkin tantangan lagi adanya masyarakat atau hal lain ya, misalnya buang sampah. Masyarakat juga buang sampah di lingkungan kita. Padahal kita sudah Indonesia tidak boleh buang sampah di lingkungan sekolah di luar ya, di luar. Nah masyarakat masih buang. Nah yang ini kita kerjasama dengan Pak RT bahwa meminta orang tuanya agar masyarakat sini tidak buang sampah di lingkungan sekolah, depan sekolah, ya. Nah itu masyarakat yang tidak ngerti, ya. Itu tantangan bagi kita. Kemudian dengan orang tua rumah juga kadang-kadang kerja jualan sehingga lingkungan banyak yang benar-benar dulu nggak mengerti. Anak-anak cuma dikasih uang jajan di luar seperti itu, mereka tidak disiapkan dari rumah. Jadi kurang mengertinya masyarakat tadi ya, itu ya murid orang tua juga masyarakat sekitar kadang-kadang masuk sembarangan lingkungan sekolah kita saat jam belajar dengan misalnya mengganggu siswa kita karena tidak puasanya ada keluarga yang dibantu, itu jadi tantangan kami juga. Ya. Nah, tadi Ibu menyebutkan ada membawa alat makanan ya Bu. Iya. Jadi semua siswa harus membawa itu. Sama Apakah siswa. setiap hari atau ada hari khusus Bu? Iya, jadi kita sudah sosialisasikan bahwa anak-anak bawa alat makan minum. Tapi ternyata dukungan orang tuanya kurang ya. Harusnya mereka juga menyiapkan, walaupun mereka tak menyiapkan isi makanannya, minimal kalau ada makannya juga disiapkan. Kadang-kadang dia pada Lingkungan sekitar, soal sampah, mungkin Ibu sudah melakukan kerjasama dengan aparat ya, Iya, aparat RT, setempat, iya. ya RT, kemudian dengan orang tua juga Ibu sudah ada kolaborasinya, Iya. tantangannya juga sudah bagus dari Ibu menyikapinya dengan baik sekali Ibu. Iya. Kemudian ini Bu, pertanyaan berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata letak atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, Ibu apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur? Seperti apa yang Ibu jalankan? Oh ya. Nah, kalau dia kata waktunya ya, terjadwal atau tidak terjadwal itu tergantung dari tingkat kesulitan situasi kejadian. Kalau biasanya kejadian ringan biasanya dengan siswa, guru biasanya per kejadian. Nah, ketika kejadian saya akan panggil siswa itu atau guru tersebut memberikan suatu pembinaan. Siswa yang saya panggil itu biasanya agak berat biasanya, karena kalau yang ringan biasanya biasa diatasi oleh guru dan waka dan juga biasanya BK. Jadi kalau dengan saya biasanya tata waktunya sesuai dengan kejadian dan sesuai dengan berat dan tidaknya situasi kejadian itu, ya. Tidak langsung di tempat tuh langsung di tempat tuh jarang sekali saya temukan. Biasanya materi saya sudah ada masalah. Kalau dia misalnya yang berat yang saya alami, saya berjadwal sampai berapa kali yang itu dengan guru, ya, dengan siswa juga. Siswa ini saya sudah nanti saya pembinaan dulu dari pendidikan dulu, baru pendidikan, dan saya juga ikut membina dengan siswanya dan juga komunikasi dengan orang tuanya. Nah, jadi kan itu terjadwal ya. Jadi kalau yang ringan Ibu bisa spontan ke yang gurunya yang menyelesaikan ya, guru atau guru BK, atau terakhir mungkin kalau yang berat ke Ibu ya sesuai dengan jadwal. Hal yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Jadi kalau
melibatkan orang lain dalam pengambilan keputusan itu tergantung dari permasalahannya. Berkenaan dengan siswa dan orang tua siswa, biasanya saya terlalu berat sampai Faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu guru bisa tergantung dari kejadiannya ya. Oke ibu, selanjutnya dari semua hal yang telah ibu sampaikan ya, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya. Jadi saya bahwa dalam pengambilan keputusan itu sendiri itu harus masih tenang, tidak boleh emosi, dan harus tenang. Sampai keputusan kita itu salah gitu ya, salah. Nanti berdampaknya merugikan murid atau guru atau sekitar. Oke Ibu, terima kasih waktunya Ibu sudah mengganggu kami. Dan saya juga Bu banyak pembelajaran dari Ibu saat wawancara ini. Berarti itu harus mengikuti tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan ya Bu ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Ibu Mary sukses selalu ya. Iya Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan minum.